Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, kembali ke channel Kupas. Kami pada kesempatan kali ini mencoba menanggapi beberapa akun YouTube yang melemparkan tuduhan setelah terjadinya insiden penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Di antaranya ada yang langsung menuduh bahwa pelakunya adalah Syiah. Yang kedua, ada yang secara tidak langsung dengan mengutip atau mencuplik screenshot dari Instagram Story, meskipun dia sendiri tidak meyakini kebenaran informasi tersebut, tapi tetap melemparkan tuduhan bahwa pelaku berlatar belakang dari keluarga penganut Syiah. Baik, bersama kami seperti biasa telah hadir Ustadz Musa Kazim. Ustadz, yang pertama, bagaimana antum melihat fenomena begitu terjadi, bahkan kalau nggak salah video YouTube pertama dari akun YouTube pertama itu bahkan hanya selang beberapa jam setelah terjadi insiden yang sangat kita sesalkan terhadap Syekh Ali Jaber di Lampung, kalau tidak salah, langsung keluar tuduhan bahwa pelakunya adalah Syiah. Hanya beberapa jam setelah insiden penusukan tersebut, polisi belum melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Lalu sekarang ada akun kedua yang juga melemparkan tuduhan, meskipun dia secara tidak langsung mengatakan tuduhan ini, informasi ini belum dia yakini kebenarannya. Mungkin antum bisa elaborasi fenomena ini. Ya, pertama saya kira yang terpenting adalah bagi para pembuat atau kreator konten YouTube harus sadar bahwa YouTube ini meskipun akun pribadi tetap saja bisa diakses oleh publik. Sehingga ada etika yang harus dijaga ketika melontarkan tuduhan-tuduhan atas aksi-aksi kejahatan yang itu membutuhkan kepada prosedur khusus dan metode khusus dalam memverifikasi dan menginvestigasi atau penyidikan dan penyelidikannya. Yang itu sudah ditangani oleh pihak berwenang di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini saya kira yang lebih penting adalah ketika kita melontarkan tuduhan, kita harus ada bukti. Dalam akun YouTube yang pertama kita melihat buktinya justru terbalik-balik. Jadi misalnya dia menuduh pelaku pembunuhan ini sebagai pelaku penusukan Syekh Ali Jaber ini sebagai beraliran Syiah dengan mengaitkan peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu terhadap Syekh Al-Qarni di Filipina, yang ternyata terbukti pelakunya bukan orang Syiah, bahkan dikaitkan dengan ISIS, kelompok Islamic State yang ada di Filipina, dan itu telah diverifikasi dan dipublikasi oleh pihak otoritas Filipina sendiri. Jadi itu tuduhan palsu yang berbahaya. Sayangnya penontonnya sudah mencapai belasan ribu juga. Adapun yang pemilik akun yang kedua yang melontarkan tuduhan itu yang berisi spekulasi liar, karena tuduhan yang dia lontarkan itu berbasis pada sebuah screenshot yang dia kutip, dia comot dari IG story yang ada di akun orang yang tidak terlihat kalau kita melihat YouTube-nya. Kemudian dia juga tidak bisa, si pemilik akun yang dia screenshot itu juga tidak bisa bertemu langsung dan menginvestigasi langsung. Jadi katanya seorang yang memiliki akun di sebuah Instagram, yang akun di Instagram itu mengutip sebuah screenshot dari WA, yang WA itu tidak ketahuan siapa pemiliknya, yang mengaku sebagai tetangga dari pelaku penusukan, yang menyatakan bahwa pelaku ini beraliran tertentu. Padahal kita tahu bahwa cara mendedahkan dugaan seperti ini, cara melontarkan dugaan seperti ini
sangat berpotensi untuk mengaburkan kebenaran dan memprovokasi dan bisa membahayakan banyak orang dan juga tidak etis. Jadi ini bukan cara yang etis dan juga tidak logis, sehingga kalau ini dipaparkan di pengadilan pasti langsung ditolak oleh Bolehkah hakim. kita menyebarkan dugaan? Tidak boleh sama sekali menyebarkan dugaan. Bahkan kita begini ya Pak Irman, kalau Anda lihat para petugas dan penegak hukum dimanapun di dunia ini, dia tidak boleh memaparkan dugaan kepada publik tentang suatu perbuatan kriminal, karena itu akan mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan. Jadi namanya dugaan itu bukan kebenaran, dan kita tidak bisa men-share dugaan kepada orang. Yang boleh kita lakukan adalah memverifikasi dugaan. Ya. Kalau dugaan itu kita anggap sebagai palsu, itu bisa kita verifikasi, kita bantah dugaan itu boleh justru. Apalagi ini dugaan perbuatan kriminal. Ini kan bukan dugaan ilmiah atau hipotesis ilmiah seperti saya mengatakan misalnya di planet Mars ada air atau di planet Mars ada binatang hidup atau makhluk hidup. Itu kan dugaan yang tidak ada efeknya terhadap siapapun karena itu dugaan ilmiah atau spekulasi ilmiah. Ini kan spekulasi atau suatu perbuatan yang bisa berdampak langsung kepada orang-orang yang terkait atau orang-orang yang tertuduh. Sehingga tidak boleh itu melontarkan tuduhan seperti itu. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, karena tampaknya dua pemilik akun itu sepertinya orang yang beragama dan ingin menampilkan sebagai orang yang taat beragama, dilihat dari cara dia menyampaikan uraian dan membaca bismillah dan membaca dan assalamualaikum dan seterusnya. Kita baca misalnya dalam Al-Quran itu, bahkan ketika kita berperang sekalipun ya, dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah, kalau engkau sedang berjalan di dalam berperang ya, fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Jadi hai orang-orang yang beriman, apabila engkau pergi berperang, ini dalam keadaan berperang ya, artinya suasana yang bukan damai seperti yang kita hadapi sekarang di Indonesia, keadaan yang kisruh penuh dengan ya darurat dan lain sebagainya. Allah meminta apa? Apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, ya, jangan kau ucapkan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Jadi bahkan dalam keadaan darurat Tetap harus verifikasi. Jadi tidak boleh kita mengikuti persangkaan tanpa kita teliti. Itu ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, ini sering kita dengarkan. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhanna, wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhannan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini menarik lagi ini. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Jadi ada perbedaan antara kebenaran, truth, fakta, realitas dengan duga sangka, prasangka dan lain sebagainya. Dan orang tidak boleh melontarkan apalagi menyebarkan duga sangka, tuduhan yang akibatnya bisa banyak korban, bisa banyak orang tumpah darah, bisa timbul kebencian, permusuhan, bahkan mungkin pertikaian dan peperangan. Ini berbahaya sekali buat nasib orang kalau dibiarkan gitu. Nah, orang ini atau akun YouTube yang kedua ini sebenarnya juga menyatakan dia tidak yakin dengan informasi yang dia dapat, tapi tetap dia sebarkan. Bagaimana antum menganalisis bahwa ada orang yang tidak meyakini satu informasi tapi tetap disebarkan? Justru itu yang tidak boleh, karena Anda harus memverifikasi dulu informasi yang Anda dapatkan sedemikian sehingga informasi itu tidak semata-mata hanya dugaan, hanya spekulasi. Karena kalau dugaan dan spekulasi Anda sebarkan, kemudian orang bergerak, ya, bekerja dan berbuat berdasarkan spekulasi yang Anda sebarkan. Karena mengira spekulasi Anda, apalagi Anda dalam menyebarkan spekulasi dan dugaan itu Anda tidak meyakinkan orang bahwa ini hanya sekedar dugaan, ya jangan dijadikan sebagai dasar perbuatan. Bukan seperti itu.
Tapi Anda sepertinya memprovokasi orang untuk melakukan perbuatan, karena tampaknya juga di akun itu kalau kita lihat ada harapan agar ini trending, agar ini menjadi berita banyak, dan sudah ditonton sejauh yang saya lihat tadi sudah 1,8 juta orang menonton. Itu artinya dia bukan menyebarkan informasi yang dia yakini tidak benar untuk menyatakan ketidakbenaran, tapi dia menyebarkan sesuatu yang tidak dia yakini kebenarannya sebagai kebenaran. Nah, gitu. persoalan juga kan, Dan itu tidak logis kan? Kita tahu bahwa dalam media sosial, YouTube dalam hal ini juga, yang sudah trending itu kan sulit dibendung. Ya. Dia seperti sebuah gurita, tentakelnya sudah kemana-mana gitu. Jadi berita alternatifnya atau informasi alternatifnya seperti yang sedang kita coba lakukan saat ini, mungkin juga tidak mampu menandingi ketrendingan video yang sudah sangat trending. Saya kira itulah mengapa perlu ada regulasi dari pemerintah, regulasi dari siapapun yang punya wewenang untuk mencegah produksi informasi salah seperti ini, penyebaran dugaan, apalagi ini bukan dugaan ilmiah. Sekali lagi saya ingin katakan, ini bukan hipotesis ilmiah yang tidak ada konsekuensi hukum, tapi ini adalah dugaan, tuduhan, bukan hanya dugaan tapi tuduhan yang dibungkus dalam sebuah analisis yang seolah-olah meragukan, tetapi tidak jelas menyatakan bahwa ini adalah berita yang perlu diragukan. Jadi sang pembawa informasi ini tidak secara tegas mengatakan ini berita, jangan diikuti, tidak ada konsekuensi apa-apa, tidak punya implikasi apa-apa. Bukan begitu, karena kita lihat dia seperti ingin menebarkan suatu keraguan-raguan dan bahkan melontarkan tuduhan yang sebenarnya tuduhan itu kalau kita lihat ada rangkaiannya. Dia sendiri kan menunjukkan ada rangkaian bahwa ini sebelumnya begini, ini sebelumnya begini, tanggapan dari orang dan lain sebagainya. Yang kita tahu ini semua adalah untuk stir up ya, menimbulkan kegaduhan, kekisruhan, dan menempelkan label tertentu pada kelompok tertentu itu. Yang selama ini kelompok Syiah ini telah dituduh macam-macam gitu. Saya kira konteksnya ini yang berbahaya gitu. Jadi ada satu motif. Nah, kalau saya berspekulasi, motif ini mendukung aksi penusukan berarti. Karena orang yang menusuk dengan cara demonstratif dan konfrontatif seperti itu, dengan cara frontal seperti itu, punya keinginan untuk membuat kegaduhan. Pastinya gitu. Karena tidak mungkin orang itu menusuk, dan Syekh Ali Jabir sendiri dalam salah satu konferensi persnya kan telah menyatakan bahwa ini bukan perbuatan orang yang sekedar ingin berbuat begitu saja, ada sesuatu, ada motif dan lain sebagainya. Harus diselidiki, harus dituntaskan penyelidikannya. Ya, dia juga mengatakan tidak ingin kejadian ini menjadi fitnah dan adu domba. Ya. Adu domba. Nah, sayangnya pembuat YouTube ini justru tidak mengikuti nasihat, tidak mengikuti nasihat itu dan melontarkan tudingan yang akan memperbesar fitnah dan suasana adu domba dan kekisruhan, permusuhan, dan juga kebencian. Apalagi saya sendiri sudah mengontak teman yang ada di Lampung yang secara tegas mengatakan bahwa orang itu tidak bisa dikaitkan dengan aliran tertentu. Gitu. Saya kira ini yang juga problem. Jadi jangan sampai kita mengikuti dugaan. Karena Allah juga sudah mengatakan dalam surah ini, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, yang di sini artinya kecurigaan. Dan ini yang justru kita lihat, kecurigaan yang ditimbulkan itu adalah kecurigaan, mencurigai kelompok tertentu. Karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Nah ini, jangan mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maksudnya orang yang menggunjing itu diumpamakan seperti orang yang memakan daging saudaranya sudah mati. Jadi apa yang mesti mungkin nilai atau etika apa yang mesti dipegang seorang YouTuber dengan akun yang sudah mencapai jutaan? Nah, sebenarnya akun berfollower berapa saja, mestinya ada etika apa? Saya kira itu tadi, kalau mau menyebarkan, sebarkan kebenaran yang Anda yakini sebagai kebenaran dan sebutkan bukti-buktinya. Sampaikan bukti-bukti mengapa Anda meyakini A sebagai kebenaran. Itu dalam kaitannya dengan kebenaran umum, kebenaran ilmiah, kebenaran pendapat Anda. Pendapat ya?
Tapi kalau tuduhan atas suatu perbuatan kriminal, itu ada pihak yang berwenang. Jadi pihak yang berwenang yang akan melakukan tugasnya, melakukan penyidikan, penyelidikan dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya Anda percaya ada satu orang melakukan aksi kriminal seperti korupsi atau yaitu menusuk orang atau mencelakai orang dan lain sebagainya, beberkan fakta-fakta yang bisa diterima di pengadilan, yaitu bukti-bukti material, bukti-bukti objektif. Narasumber pun harus narasumber yang pertama. Artinya sumber itu jangan Bukan kilawakola ya. kilawakola yang kita tidak tahu. Katanya akun anonimus dari akun anonimus ke akun anonimus kemudian disebarkan. Ini kan rangkaian yang tidak valid secara Rangkaian purbasangka yang tidak valid dalam suatu proses penyidikan hukum ya. Ini kita bicara tentang tuduhan perbuatan, bukan sedang membicarakan kebenaran pendapat tertentu. Saya punya pendapat seperti yang kita sering sampaikan di sini, analisis, pendapat, keagamaan dan lain sebagainya, itu tidak punya konsekuensi hukum kepada orang. Itu konsekuensi kepada pikiran dan keyakinan orang yang tidak langsung terkait dengan nasib nyawa orang, nyawa sekelompok orang, bisa mencelakai sekelompok orang dan bisa menimbulkan kerusuhan, aksi kekerasan dan lain sebagainya. Ini menurut saya sudah beda ranah gitu. Itu yang berbahaya. Dan kalau akun-akun YouTube itu dipakai untuk seperti ini, ya harus ada pertanggungjawaban. Saya kira begitu. Yang berikutnya sebenarnya sepanjang pengetahuan antum, Syekh Ali Jabir ini siapa beliau? Karena agak unik juga ketika beliau dizolimi seperti ini, muncul fitnah-fitnah seperti ini juga. Ya, justru di situ paradoksnya kalau saya lihat. Orang seperti Syekh Ali Jabir yang kita kenal sebagai dai penuh kedamaian, penganjur perdamaian, dan pejuang ukhuwah Islamiyah yang dari berbagai ceramahnya kita lihat ya cenderung untuk selalu menebarkan kasih sayang, rahmat, dan betapa Islam ini mengajarkan akhlak dan lain sebagainya, justru dijadikan ajang untuk spekulasi, provokasi, agitasi, kebencian oleh kelompok lain. Jadi di sini justru kalau orang boleh berspekulasi, jangan-jangan yang punya motif ini adalah orang yang ingin memakai Syekh Ali Jabir yang tidak sejalan dengan dia untuk melakukan kemauan menjalankan agendanya, agenda kebenciannya, permusuhannya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat keluarga Syekh Ali Jabir sendiri adalah keluarga yang seperti tadi saya bilang dikenal sebagai ulama, dan dia sendiri adalah ulama yang penganjur perdamaian, penganjur ukhuwah, persatuan, kesatuan, dan sangat mencintai negerinya, sangat ingin bahwa masyarakat itu tidak termakan fitnah. Dalam konferensi persnya juga dia menyatakan dia tidak mau apapun yang terkait dengan dirinya diseret untuk adu domba, untuk fitnah, dan dia juga tidak mau dikaitkan dengan urusan politik dan lain sebagainya. Bahkan setahu saya juga dia sering ikut ceramah-ceramah di berbagai pilkada yang isinya adalah juga menebarkan kedamaian dan ketentraman. Jadi aneh itu, mengapa sosok ini yang justru dijadikan sasaran. Artinya dia tidak pernah dalam ceramahnya mempertentangkan antara dua kubu gitu ya. Iya, bahkan juga tidak pernah ada pernyataan dia tentang Syiah yang bersifat permusuhan, dan juga dia tidak pernah melabeli kelompok Islam manapun dengan permusuhan, dan juga tidak pernah melontarkan stigma, stereotip dan lain sebagainya. Saya kira justru sangat jauh dari hal-hal seperti itu. Ya. Bukan hanya beliau sebagai satu ulama, dalam keluarga itu juga ada ulama-ulama lain atau keluarga besar itu. Keluarga Jabir ini juga orang-orang yang menganjurkan perdamaian dan ukhuwah, dan kita lihat dia terbuka terhadap semua kelompok Islam yang manapun. Gitu. Bagaimana soal kecenderungan ketika terjadi satu tindak kejahatan, itu sebenarnya ini juga dimulai entah ya kalau masa lalu, tapi setidaknya dalam sejarah abad ke-20 atau abad ke-21, kecenderungan untuk melabeli suatu tindak kejahatan kepada satu kelompok agama atau satu kelompok mazhab. Di barat sudah dimulai ketika terjadi aksi teror di 9/11
mereka mulai dengan istilah Islamic terrorism. Ya. Itu sudah jadi semacam istilah yang otomatis keluar dari mulut politisi Barat ketika bicara soal teror. Ya. Kita menolak Ya. framing semacam itu, tapi pada saat yang sama kita juga sering kali melakukan hal yang sama dengan mereka, karena seperti contohnya adalah 2 akun YouTube ini. Iya, itulah mengapa aksi individu, perbuatan seorang individu yang konon katanya ikut dalam mazhab, aliran atau agama tertentu tidak bisa menyebabkan seluruh penganut aliran, mazhab atau agama itu terkena dampaknya dan tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan 1-2 orang ini kalau spekulasi liar itu, dan saya kira itu salah, benar dikaitkan dengan aliran dan mazhab tertentu. Sebagaimana tadi yang Anda sampaikan, di Barat ketika ada 1, 2, 3, 100, 200 teroris yang beragama Islam, kita menolak ada labelisasi terorisme Islam atau Muslim terorisme Muslim, kita menolak itu. Dan kalau kita menolak itu pada orang lain, ya itu juga harus kita tolak. Ada kaidah dalam fikih kan, hukmul amthal fima yajuz wa ma la yajuz sawa. Jadi hukum atas sesuatu yang sama itu harusnya berlaku sama. Ya kan, kalau itu haram buat orang lain harusnya haram buat kita, bukan haram buat orang lain halal buat kita. Kita melakukan apa saja semau kita, itu namanya ketidakadilan, dan itu sama sekali jauh dari ajaran Islam. Jadi kan kita ini misalnya ya contoh, kalau seorang misalnya presiden Amerika melakukan kejahatan tertentu di negara muslim, kita tidak bisa mengatakan bahwa seluruh warga Amerika bertanggung jawab atas presiden itu. Apalagi kita mengatakan seluruh orang yang beragama sama dengan presiden itu bertanggung jawab atas aksi itu. Kan tidak mungkin kita melakukan itu, karena tidak bisa dan tidak ada kaitannya. Pelaku kejahatan harus menanggung kejahatannya sendiri, dan itu adalah ajaran Islam. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pelaku harus menanggung dosanya sendiri, tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Jadi tidak boleh ada labelisasi, generalisasi yang bersifat umum itu. Saya kira misalnya perbuatan Abu Bakar al-Baghdadi, apakah bisa kita timpakan kepada semua yang satu aliran dengan dia? Tidak bisa. Apakah bisa ditimpakan kepada semua orang yang beragama sama seperti dia? Tidak mungkin. Kita akan menolak itu. Tidak mungkin. Kita tidak akan mau seperti itu. Begitu juga dengan kelakuan George Bush atau Donald Trump. Tidak bisa kita timpakan kepada semua orang yang beragama sama, atau misalnya Adolf Hitler, tidak bisa kita timpakan kepada semua orang yang memiliki ras Arya, kan tidak mau mereka. Saya kira tidak boleh ada generalisasi, stereotyping, framing, labelisasi, stigmatisasi model seperti itu. Nah, sayangnya itu yang justru mendapatkan sambutan gitu di era media sosial ini. Nanti kita suatu saat akan bicara tentang dilema dari media sosial ini, di mana yang berbicara kebencian, memprovokasi kebencian, permusuhan, fitnah, itu justru akan trending. Jadi kan ada istilah bad news travel fast, ya. Berita buruk itu akan jauh lebih cepat menyebar daripada berita baik. Kalau kita bicara sesuatu yang logis, ya nggak nyebar. Tapi kalau tidak logis, spekulasi, konspirasi, teori konspirasi, itu justru akan jauh lebih cepat menyebar. Karena orang itu ingin keluar dari realitas. Orang itu tidak ingin menemui sesuatu yang real. Orang ingin escape, ya, lari dari realitas, bosan dengan realitas, dan merasa tidak ada harapan. Ya, sebagian orang, bukan semua orang tentunya. Khususnya ketika kita menghadapi banyak masalah, ada banyak krisis, ya, krisis ekonomi, krisis seperti wabah ini, itu akan jauh lebih disukai orang daripada yang normal-normal dan yang wajar-wajar saja gitu. Saya kira itu problemnya. Lalu yang terakhir tentang Syiah sendiri, sebenarnya mungkin nanti bisa sampaikan secara garis besar. Siapa dan apa Syiah ini? Jadi kesannya ini kalau ada tindakan kekerasan terhadap umat Sunni atau ulama-ulama Sunni, itu selalu yang tertuduh langsung Syiah. Ya, saya kira itu datang dari orang yang kurang membaca sejarah Islam, ada prasangka
yang keliru bahwa Syiah itu ajaran sempalan atau kultus atau sekte baru yang diciptakan oleh sebuah gerakan politik tertentu yang baru terjadi 100 atau 30 atau 40 tahun terakhir, sedemikian sehingga tidak ada dalam sejarah Islam. Itu semuanya ya datang dari orang-orang yang tidak belajar agama dengan benar ya, dan dengan membaca buku-buku standar. Kalau kita baca buku-buku standar, maka kita akan terkejut bahwa Syiah itu ada sejak awal sejarah Islam. Jadi kita bicara tentang periode awal Islam sudah ada istilah Syiah, dan itu dikaitkan dengan pengikut Ali bin Abi Thalib. Yang kalau kita bicara bahwa Ali bin Abi Thalib itu, Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah keempat dari kalangan muslimin secara keseluruhan, maka ketika itu Syiah itu mayoritas. Mainstreamnya adalah Syiah. Versus siapa? Versus Syiahnya Muawiyah, Bani Umayyah, yang ketika itu menjadi kelompok pemberontak. Jadi pengikut Syiah ketika itu adalah mayoritas. Bahwa setelah itu pengikut Syiah itu mengkerut ya, menyusut karena yang berkuasa adalah negara Bani Umayyah. Tapi setelahnya negara Bani Abbas juga mengibarkan bendera Syiah, sebagaimana yang diketahui oleh sebagian orang. Juga Bani Abbas itu minimal sejarawan menyebut bahwa Bani Abbas itu membawa bendera-bendera Syiah, membawa mazhab Syiah, dan berkuasa lebih lama daripada Bani Umayyah, ya kan? Ahli-ahli sejarah, meskipun ini kita tidak bicara benar salah ini di sini, tapi ini yang ada di dalam sejarah seperti ini. Bahwa misalnya Al-Ma'mun itu mengatakan bahwa akhadtu tashayyu'a min abi, bahwa aku ini telah Syiah dari mulai ayahku, dan ayahnya adalah salah satu pendiri dari dinasti Abbasiyah. Dan itu berjalan, artinya Syiah ini kan juga sesuai dengan siapa yang berkuasa, jadi dia naik turun juga dalam sejarah, bukan sekte sempalan yang baru didirikan di sebuah tempat ruang gelap di gua dan lain sebagainya. Apalagi spekulasi sebagian orang ini didirikan oleh Abdullah bin Sabah dan lain sebagainya, yang orang tidak tahu siapa Abdullah bin Sabah, asal usulnya siapa, namanya siapa. Saya kira itu fantasi seperti itu tuh hanya muncul lagi-lagi seiring dengan orang yang doyan teori-teori konspirasi dan doyan mengkonsumsi ilmu pengetahuan yang harusnya baca buku standar dari media sosial yang tidak akan pernah tuntas. Dan juga bukan kultus yang pola pikirnya dimanipulasi sehingga sama semua gitu. Dan itu makanya satu lagi juga yang ingin saya sampaikan, yaitu mempertegas apa yang Anda sampaikan, bahwa Syiah itu bukan organisasi, bukan partai politik yang bisa ada ketua partainya, kemudian ketua partai ini merumuskan apa itu Syiah dalam sebuah kebijakan dan kemudian semuanya ikut. Tidak ada. Minimal sekarang aja nih di dunia ini sekarang ada dua ulama besar yang dua-duanya mewakili puluhan juta orang Syiah yang sama-sama memiliki popularitas yang setara, yang seimbang gitu. Artinya dari dulu juga begitu. Dari dulu juga tidak pernah bisa disebutkan Syiah itu satu pemikiran keagamaan yang seragam. Satu, tidak ada. Tidak pernah ada seperti itu dan tidak akan pernah ada. Karena yang namanya keyakinan ini kan bercabang-cabang dan juga ijtihad ya. Nah, artinya ini kan cara orang mengambil agama, memahami agama, dan menjalankan agama melalui metodologi tertentu yang disepakati, yaitu mengambil dari Al-Quran dan Ahlul Bait, ya. Lalu mereka merumuskan keyakinannya berdasarkan pada apa yang ada di dalam teks Al-Quran dan yang datang dari teks Ahlul Bait. Dan itu menimbulkan banyak ijtihad, ya. A beristihad satu cara, B beristihad, ulama lain beristihad, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa diseragamkan itu. Saya kira begitu juga konteksnya dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kalau kita lihat misalnya kelompok Salafi itu dianggap sesat oleh misalnya kelompok NU disesatkan oleh kelompok Salafi, dianggap melakukan sejumlah bid'ah, sejumlah perbuatan syirik dan lain sebagainya, kan menunjukkan bahwa dalam payung mazhab yang sama juga ada perbedaan pendapat yang sangat tajam sampai pada tingkat syirik. Satu mensyirikkan yang lain. Saya kira ini fenomena keberagaman yang ada dimanapun. Sebagaimana juga kita tidak bisa katakan bahwa penganut Nasrani itu satu sekte. Tidak bisa itu. Saya kira begitu. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya. Baik para pemirsa sekalian, demikian pembahasan kami bahwa dalam ruang-ruang media sosial, meskipun itu adalah akun-akun pribadi yang kita buat sendiri, tapi ada tanggung jawab publik karena bagaimanapun
media sosial itu adalah ruang publik yang bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga setiap pemilik akun media sosial, entah itu YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, harus memiliki etika berkomunikasi secara publik, harus menyebarkan berita-berita atau informasi-informasi yang dia yakini kebenarannya dan sudah melalui verifikasi, sehingga tidak melontarkan tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak punya dasar kebenaran atau bukti yang bisa diverifikasi. Itu adalah tanggung jawab, dan semakin besar pengikutnya, followernya ya. semakin besar juga sebenarnya tanggung jawab si pemilik akun. Demikian para pemirsa sekalian, pembahasan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.